memang harus ada suatu duk duk gitu, duk suatu apa. Jadi itu mengapa di media disebut balok setan, karena gitulah benar. Sobat, kembali lagi dan kali ini bakal ngelanjutin seperti biasa, ngelanjutin yang kemarin, yakni sekarang naik lagi ke tingkat 2, yakni Madya, Taruna Madya. Dan di tingkat Madya ini kayaknya bakal, sebenarnya kalau saya ceritain bakal paling panjang mungkin, paling berat mungkin. Kalau 1 jam saya ceritain nggak akan selesai, tapi udah saya ambil inti-intinya saja. Untuk Madya ya, Taruna Madya biasanya disebut, ada sebutannya katanya, balok kan, balok 1, balok 2, balok 3. Kalau ini ada sebutannya katanya, balok setan. Kenapa bisa sampai disebut balok setan, kan itu pertanyaannya, kenapa bisa disebut balok setan? Pada saat kalian tingkat 1, kalian mungkin waktu catar atau remaja, kalian hanya dididik, jadi dididik untuk menjadi seorang taruna. Sedangkan kalian di tingkat 2, kalian lebih dibebankan untuk mendidik si catar ataupun si remaja untuk menjadi taruna. Jadi udah dididik sama yang tingkat 3, tingkat 2 ini harus mendidik karena yang turun langsung. Karena bagaimana jadinya nanti saat tingkat 2 tergantung tingkat 2 bagaimana mendidik tingkat 1 tersebut. Itu suatu alur hierarki senioritas lah. Berat tapi ya bagaimana lagi. Untuk di akademik mulai ya agak benar-benar, karena waktu tingkat 1 mungkin agak ya, walaupun ada kuliah tapi tidak terlalu padat sepada tingkat 2, tingkat 3 maupun tingkat 4. Jadi tingkat 2 ini udah mulai sibuk dengan pelajaran, sibuk dengan ngurusin junior. Jadi sebenarnya jadi junior tuh enaknya diarahin aja kan, mengikutin alur aja. Sedangkan untuk udah jadi tingkat 2 nih udah mulai wah sibuk lah, nggak seperti seenak yang dilihat di tingkat 2 nih sebenarnya. Dan untuk di tingkat 2 kalian nemuin reading 2, remaja itu reading 1, Madya itu udah reading 2, dan ada yang udah nemu nanti di akhir semester akhir paper 1. Itu kayak semacam tugas lagi, sama untuk sebenarnya intinya untuk melatih penulisan dan juga pembelajaran agar lebih kayak benar-benar hasil dari praktek dirumuskan dalam satu laporan gitu. Itu kan luasnya. Kalau disebut pengalaman pribadi, di sini saya mulai merintis iseng-iseng aja sih dulu tuh sama teman saya Ajhari, satu orang. Kebetulan saya sama dia satu kamar. Saya ada niat gitu buat, dulu saya nyari informasi tentang STP susah banget gitu, tentang kedinasan susah banget gitu, nggak tahu apa-apa lah, benar-benar polos. Dan akhirnya mulai membuat konten tentang STP gitu. Awalnya kami membincangkan topik apa sih yang harus diambil gitu pertama, dan akhirnya terbesit lah tentang sejarah sebelum jadi STP maupun Poltek AUP sekarang. Dulu STP tuh AUP tuh Poltek AUP tuh udah ganti ya, pernah namanya AUP. Mulailah kami, banyak sih sebenarnya yang mau dibuat, banyak, cuman ya karena itu beratnya tugas. Yang pertama tugas di kuliah, terus mendidik si remaja ini, harus dididik kan, harus ditambah ngedit, dimana kayak malamnya tuh selesai apel malam, ada waktu nih saya ngedit kan, udah belajar saya ngedit, malamnya ada pengarahan dari senior kan, pengarahan untuk ya mengarahkan cara mendidik adiknya gitu. Bukan cara sih, lebih ke pengarahan aja buat buat dari tingkat 3 ke tingkat 2 bagaimana ke tingkat 1, pengarahan aja begitu ya. Dan di situ masa-masa berat gitu. Udah selesai pengarahan dari senior, saya lanjut lagi ngedit gitu sampai, karena ada jam malam. Tapi kalau Madya kan udah banyak tugas jadi dimaklumi ya, sampai larut gitu kadang. Kalau kalau taruna lain ya mungkin tidur, karena saya itulah, kadang kita nggak harus terus mengikuti arus, kadang kita harus sedikit melawan arus untuk lebih maju daripada yang lain ya. Begitulah, lelah tapi ya no problem.
Dan saat itu belum ada sih yang nonton, ya Allah, belum ada, sama dikit subscriber dikit. Ya sekarang alhamdulillah walaupun masih dikit. Dan di sini yang MPPI kalian udah mulai ikut layar. Di STP memiliki 2 kapal latih yang aktif sekarang, ada 2 ya, satu Madidihang 02 sama Madidihang 03. Jadi itu yang biasa digunakan oleh taruna untuk praktek. Ya bagi yang mau lihat kapalnya mungkin bisa searching di Google, atau saya pernah buat beberapa video yang di atas kapal gitu, mau di 02 atau 03. Linknya saya kasih di bawah kalau memang mau lihat bagaimana saya dulu sedikit mendokumentasikan di kapal. Waktu di kapal, karena ya selesai praktek di kapal boring ya, saya buat video kayak dokumenter doang sih. Itu untuk MPPI. Dan yang lainnya udah mulai misalnya TPH udah mulai ke labnya bener-bener praktek begitu. Yang TAK udah ke Serang, itu tergantung tiap tahun beda-beda sih. Kadang udah naik remaja langsung ke Serang, atau di Jakarta kalau untuk TAK. Kalau di Serang ya langsung praktek, langsung itu ke tambak. Di Jakarta juga ada bukan tambak sih, ada hatchery juga untuk TAK melaksanakan praktek. Dan untuk TPS naik remaja udah langsung ke Serang, karena memang tempat prakteknya banyak di sana. Di sini lebih ke lab-labnya aja. Dan untuk penyuluhan perikanan udah langsung ke Bogor, dan balik lagi saat wisuda ke Jakarta. Itu untuk yang Bogor. Untuk yang TAK sama TPS dia balik lagi ke Jakarta, itu tingkat 3 akhir gitu. Itu udah. Di Madya ini kalian harus banyak bersabar, bener-bener harus banyak bersabar. Dan ya itu, jangan lupa bersyukur juga, karena tetap harus bersyukur lah. Kalian di sini kayak merasa, di masa ini kayak merasakan masa remaja saya saat melihat mahasiswa di luar ya, saat melihat orang-orang di luar, teman-teman kalian yang di luar, baik yang kerja, nikah maupun kuliah. Kalian kayak masa remaja saya direnggut oleh STP gitu ya, yang mereka bisa oke lah tiap udah tugas nugas atau pulang kuliah jalan-jalan, hangout atau apapun itu, kalian kayak melakukan kegiatan ketarunaan kuliah gitu aja terus. Tapi pada masa itu di awal-awal Madya, mungkin saya juga merasakan hal tersebut. Tapi saat saya merasakan bersyukur masuk ke STP saat saya mengikuti organisasi di luar, yakni Himpunan Mahasiswa Perikanan. Nah di situ saya benar-benar bersyukur menjadi seorang taruna begitu. Dan memang harus ada sesuatu kejadian untuk menyadarkan kita bahwa kita ini berharga masuk ke kedinasan ini, masuk ke sekolah tinggi perikanan ini. Memang harus ada suatu suatu kejadian lah agar kalian merasa bersyukur. Karena ya begitulah, karena capeknya lelahnya menjadi seorang taruna, banyak mengeluh, akhirnya setengah hati mengikuti yang gini-gini aja gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena di tingkat 2 ini memang masa-masa yang disebut sulit lah, disebut berat, disebut remaja masih mending, dia capek badan, tidur nyenyak. Kalau udah sama dia udah capek badan, capek batin lagi, tidur nggak nyenyak karena tugas banyak. Nah itu, jadi harus benar-benar bersabar. Dan di masa inilah saya mulai mengikuti suatu kegiatan di luar, lebih udah disibukkan dengan editan saya. Daripada saya tidur, mending saya melakukan hal yang bermanfaat gitu loh, baik itu untuk orang lain maupun untuk diri saya di masa yang akan datang. Itu sih prinsip saya. Jadi yang malah makin naik tingkat, makin ya itu nanti saya cerita. Saya mengikuti Himpunan Mahasiswa Perikanan yang untuk yang pertama kalinya waktu itu ke Pulau Tidung. Saya
ke Pulau Tunda. Saya belum tahu apa-apa, benar-benar nggak tahu apa-apa. Saya ikut aja, mengikuti aja, dan akhirnya di Pulau Tunda. Jadi kegiatan himpunan mahasiswa perikanan ini di Pulau Tunda karena memang pulau terpencil, jadi listriknya kurang, kadang sumber airnya juga, sumber air maksudnya kan disedot gitu loh. Ditimba sih masih bisa, maksudnya listriknya tuh dibatasi gitu di jam-jam tertentu, alat tangkapnya gini gini gini. Nah, di situ kami sebagai mahasiswa perikanan membantu hal tersebut, lebih ke mendata hal tersebut agar bisa disampaikan kepada yang bisa mengurus hal tersebut, karena himpunan mahasiswa perikanan ini bisa langsung tersalur ke Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu kan. Di situ ada pimpinan himpunan mahasiswa perikanan yang disebut Sekjen, Sekretaris Jenderal Himapikani. Nah, bagi kalian yang mau penasaran, daripada kalian hanya diam-diam saja, karena ini menurut saya organisasi yang paling pas begitu, paling cocok. Semua organisasi sih cocok jika kalian memilih hal di organisasi inilah yang paling bagus saat kalian masuk di STP ya. Mudah-mudahan masuk semua, amin. Pas gitu, karena kalian ngambil perikanan, mau jurusan apapun kalian kan tetap anak perikanan. Jadi di himpunan inilah kalian bisa mengambil banyak sekali ilmu. Oh iya, ini terlewat dari sejak catar. Kalian tuh bakal dibagi mentor. Mentor jurusan, kayak jikalau ada kesulitan di pelajaran, maka mentor kalian lah ya. Kalian bisa bertanya ke mentor kalian. Misalnya saya jurusan MP, saya catar nih. Saya pas pembagian mentor, saya dapat mentor yang tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nah, di saat saya bingung nanya materi, nanya tugas-tugas, bingung jawab-jawab tugas, maka saya bisa bertanya ke tingkat 2, ke tingkat 3, maupun ke tingkat 4. Kalau tugasnya di tingkat 1, saya bertanya ke tingkat 2 karena dia yang baru mengalami tingkat 1. Begitulah. Nah, di situ mentor juga sangat dekat, karena apalagi kan kita jauh dari orang tua. Jadi mentor tuh benar-benar kayak kakak bener, karena dia yang kalau kita sakit dia yang ngituin, saat kita catar nggak pegang HP mau hubungin orang tua, ke mentor lah kita perginya begitu. Dan saat ya suka dijajanin juga sama mentor. Jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa benar-benar nggak ada temen, apalagi yang misalnya kalian dari orang jauh ataupun orang dekat tapi pas masuk nggak bareng-bareng, misalnya tiba-tiba masuk sendiri gitu, benar-benar individu. Nah, jangan merasa sendiri, karena begitulah sistemnya. Sistem di sini walaupun senioritas tapi kekeluargaan, senioritas kekeluargaan benar-benar diikat, maupun itu per mentor, per jurusan, se-STP, benar-benar diikat. Saat di luar bakal benar-benar terasa apa yang saya ucapkan, maksud kekeluargaan ini. Jadi itu mengapa di media disebut balok setan, karena gitulah, benar-benar capek, udah capek hati, batin, fisik, semualah capek. Makanya disebut balok setan, karena udah mendidik lagi. Jadi bagi adik Madia, kalau ada yang nonton Madia, tetap semangat, karena nggak selamanya kalian jadi Madia, pasti kalian juga akan merasakan menjadi perdana maupun utama. Ya, itulah mengapa di tingkat 2 nih biasanya sebutan tarunanya disebut balok setan ya. Bukan karena juga bakal kerasukan setan, enggak. Itu maksudnya lebih ke selenehan lah, lebih ke kata yang ya masa-masa sulit lah begitu. Jadi kalian harus kuat nih. Saya bilang sekarang bagi yang menonton, biar nggak kaget saat jadi masuk taruna. Semoga yang menonton nih masuk sekolah tinggi perikanan, masuk ke Poltek AUP. Sebenarnya nih yang jadi banyak sekali malah bertanya sekarang, apa perbedaannya STP sama Poltek AUP? Enggak ada. Itu lebih ke cuman diganti nama, karena sekolah tinggi itu diganti semua menjadi politeknik. Adapun yang belum, mungkin itu belum. Adapun yang tidak, mungkin belum begitu. Jadi bagaimana sistemnya, bagaimana di dalamnya tetap sama. Itu nanti kalau ada kesempatan saya akan buatkan. Dan saran saya di Madia nih, oke, pelan nih saya ngomong. Oke lah, kalian capek sekali di perkuliahan, di mendidik juniornya,
Oke lah kalian capek, tapi jangan lupa, kembali saya ingatkan, jangan pernah lupa untuk melatih soft skill kalian saat berada di media ini. Apalagi untuk mengikuti organisasi-organisasi yang memang itu baik. Banyak sekali, ada Tapala, ada Panahan, ada Ansper, ada Himapi, ada Rohis, ada Paspora, ada Pasustar, ada GBS, olahraga juga semua ada yang bisa kalian ikuti. Jadi janganlah untuk dipakai bermalas-malasan saat di media ini dengan alasan akademik begitu. Lebih ke semangat karena bagaimana kita nantinya waktu bekerja itu kita lihat saat kuliah sekarang nih, bagaimana keaktifan kita, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah bukan hanya konflik, menyelesaikan masalah, misalnya saya permesinan nih, menyelesaikan masalah ketika mesin mati, itu dilihat dari sekarang. Jika kita menyelesaikan masalah mesin mati ini dengan cepat atau dengan tanggap, dengan ahli, mungkin saat keluar juga tidak jauh begitu. Apabila kita menyelesaikan menghadapi masalah malah kita kabur, malah kita malas untuk menghadapi tersebut, atau bahkan kita tidak mau bertemu dengan suatu masalah pada saat ini nih, momen ini, saya tidak tahu bagaimana kedepannya. Mungkin tersadarnya, kalau saya alhamdulillahnya saya bersyukur sekali saya tersadar di saat memang seperti ini, tidak tersadar saat saya nanti sudah lulus begitu. Pasti kalian tersadar, tapi dengan video ini kalian bisa tersadar, itu lebih bagus. Oke lah, di masa SMP lulus ke SMA, aduh masa-masa SMP terkenang, lulus SMA, aduh masa-masa SMA terkenang, di captionnya siap menghadapi hidup yang nyata. Oke lah, yang mungkin yang SMA-nya langsung kerja, dia langsung ke kehidupan nyata. Saat di kuliah kalian belum lagi menghadapi kehidupan nyata, belum, tapi kalian ini di sini persiapan terakhir kalian untuk untuk menghadapi kehidupan nyata itu di kuliah lah. Jadi masa-masa indah kalian, tapi jangan terus indah-indah terus kalian, karena harus memang kita mengalami rasa sedih agar kita kuat. Kita harus menerima hujatan, kita harus menerima cacian, kita harus menerima goresan agar kita kuat ke depannya. Jadi jangan hanya dipakai bersenang-senang. Oke lah, nggak apa-apa, ada me time, ada waktu bareng teman jalan, waktu pesiar, no problem, saya nggak bermasalahkan. Tapi jika lupa dan berpikirnya hanya untuk bersenang-senang, oke lah bersenang-senang, ini momen terakhir kita bersenang-senang, kerja nanti, salah. Kita juga harus mempersiapkan masa depan kita, karena ini persiapan terakhir. Oke lah, lulus, kalian baru mempersiapkan diri untuk pekerjaan kalian. Telat lah. Saya udah mempersiapkan diri, misalnya ini saya udah mempersiapkan diri dari sekarang, saat saya kerja saya sudah siap. Sedangkan ada satu si B nih, dia menghabiskan waktunya untuk ya have fun, untuk ya sekedar sajalah gini. Saat saya sudah siap, dia baru mempersiapkan diri saat nanti keluar. Kan salah begitu. Pilihan ada di tangan kalian. Saya hanya mau memberikan saran, dan beruntunglah kalian yang bisa nonton video ini. Jika bermanfaat, tolong bagikan. Cukup sekian untuk selanjutnya, mohon doakan saja. Jika kalian menunggu, pasti saya segera buatkan. Mungkin sekian saja, kebanyakan terlalu bijak. Jangan lupa like, terus komen apa kira-kira video selanjutnya yang ingin dibuatkan, dan jangan lupa di subscribe yang di bawah ini nih, yang warna merah, karena subscribe itu gratis. Kuotanya yang bayar. Sekian dari saya Aden. Jalani Dita Sarfaji Vitam, laut sumber kehidupan.